Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Tisha B'Av. Ya, banyak orang yang ternyata masih bertanya kepada saya, apa sih maksud Tisha B'Av? Saya akan terangkan sebentar, namun malam hari ini saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, dan ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Rosi Simatupang dari Sambung, Magelang. Di mana duduknya? Oh ya, bisa berdiri Ibu. Kasih salam saudara-saudara, haleluya. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, haleluya. Oke, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, saudara-saudara, dari subscriber. Kesaksian ini datangnya dari Ibu Ekawati Kristaning Tias, BRI Purwokerto. Nah, kita tentu tahu bahwa kesaksian itu membuktikan hukum sistemiknya Bapa Yahweh itu sempurna. Kita hanya butuh sabar tunggu waktu saja. Apa yang saudara tulis itu pasti terjadi. Cuman hanya tunggu waktu saja, ya. Oleh karena itu bagi yang belum mendapatkan bukan berarti itu tidak akan terjadi. Semua pasti terjadi apa yang saudara tulis. Hanya memang butuh waktu. Semakin cepat berarti vibrasi saudara juga harus semakin cepat, ya. Kita harus tahu bahwa yang namanya hukum sistemiknya Bapa Yahweh itu di luar logika. Nah, orang-orang yang bersaksi ini, ya, itu adalah orang yang berhasil menembus alam logika. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dari Ibu Ekawati Kristaning Tias, BRI Purwokerto. Puji Bapa Yahweh, saat saya tidak sengaja, saya mencoba searching Google. Saya ketik Kehilat Semarang. Muncullah Kehilat Mawar Saron Semarang. Kebetulan saya sering pulang ke Semarang. Puji Tuhan, saya seperti mimpi bisa hadir beribadah di tempat Bapak Nino Andretti, yang ibadahnya persis seperti Bapak Lukas Sutrisno. Saya pun diundang maju ke depan, dengan sukacita saya pun menceritakan bahwa awal mulanya Kehilat yang saya tahu dari Bapak Lukas Sutrisno, Kehilat Alef Tau Magelang. Ternyata di Semarang juga ada. Sebelumnya saya buka di YouTube, secara tidak sengaja menemukan khotbah Bapak Nino. Loh, ini kok suaranya mirip dengan Bapak Lukas Sutrisno ya? Ajarannya juga sama. Hanya saja saat khotbah Bapak Nino nandes, tegas, kadang sering dengan kata-kata lucu. Nah, ini saya nggak bisa ngelucu, saudara. Sampai saya terbahak-bahak. Terima kasih Bapak Lukas Sutrisno atas pengajarannya yang kembali ke akar Ibrani. Terus terang saya sendiri masih terus harus belajar. Sungguh luar biasa di balik akar Ibrani, tersimpan banyak misteri yang sangat dahsyat. Yang mana saya sama sekali tidak paham, mengerti, maklum gereja saya dulu, GKJ, sama sekali tidak diperkenalkan tentang bahasa Ibrani. Ya memang saya akui Bapak Lukas Sutrisno ternyata sebagai pengagum Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach,
itu tidak mudah. Saya pribadi pun sering diberondong dengan kata-kata nyinyir, suami dan anak sering ajak debat, rame sampai bertengkar. Namun, puji Bapa Yahweh saat ini sudah selesai, karena mereka sekarang sudah menerima Bapa Yahweh dengan sukacita, damai sejahtera. Anak saya, Nita, yang penting masih berpedoman dengan Alkitab. Tadinya anak saya, Nita, nanya, Mamah itu kehilat kok nggak ada salib, nggak ada doa Bapa kami, tidak baca syahadat. Saya jawab dengan panjang lebar, bahkan saya pun berkata, itu lihat buka di YouTube. Saat para pendeta yang terkenal, apa mereka saat ibadah ritual doa Bapa kami? Baca syahadat? Makanya kalian, yang dimaksud adalah suami dan anak, jangan curiga dengan mamah yang beribadah di Kehilat Mawar Saron. Demikian Bapak Lukas Sutrisno kesaksian menjadi pengagum Bapa Yahweh dan Yeshua HaMasyiah. Terima kasih atas khotbah pengajaran firman-Nya. Bapak Lukas beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, sukacita, berkat yang melimpah dalam pembangunan Kehilat Aleph Tau di Magelang. Segera selesai, Bapak Yahweh menolong dengan cara yang ajaib, supranatural. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat istirahat Pak Lukas. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk membaca dan membalas WA saya, nggih Pak, yang tidak penting bahkan mengganggu. Bapak Yahweh pasti akan membawa saya kelak bisa hadir beribadah di Kehilat Aleph Tau Magelang. Haleluya, amin. Ya, saya percaya pasti sekali waktu akan sampai di sini. Dengan sukacita, namun mohon maaf Pak Lukas, rangkaian tulisannya tidak tertata, bahasa yang baik dan benar. Saya menulis WA ini dengan berlinang air mata, tanda sukacita. Bapak Lukas diberi kesehatan terus, Pak. Ada yang tercecer, Pak Lukas. Saya pun dalam hati geli sendiri, tertawa dalam hati. Suami saya kan boleh dikata tidak senang dengan ajaran Pak Lukas dan Pak Nino. Tapi saat ini sudah menerimanya. Saya ada trik yang jitu. Pokoknya setiap hari saya putar setel khotbahnya Pak Lukas maupun Bapak Nino. Suami saya berkata, Dek, kalau setel mbok jangan keras-keras. Ini mata saya sudah ngantuk, merem, tapi telinga saya mendengar terus. Saya jawab, ya monggo kalau mau tidur. Dengan saya, ya resikonya harus mendengarkan khotbah Pak Lukas Sutrisno dan Pak Nino. Hehehe. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Lukas. Oh, saestu Bapak Lukas, saya ini seolah berdiri sendiri di tengah persimpangan jalan. Namun saya tidak takut untuk menyebut nama Yahweh dan Yeshua HaMasyiah. Amin. Kemarin saat suami ikut ibadah online GKJ Gondo Kusuman Jogja, suami saya berkata, Dek, ini tadi pendetanya bola bali nyebut nama Bopo Yehuwa. Saya diam. Bila suami saya ajak doa, suami bilang seraya tertawa, kamu saja yang doa ya Dek, sebab saya tidak sebut Bapak Yahweh dan Yeshua HaMasyiah nanti beda. Akhirnya suami yang pimpin doa sudah menyebut Bapak Yahweh dan Yeshua HaMasyiah. Nuwun sewu Bapak Lukas, suami saya pasca stroke sudah berjalan 4 tahun. Puji Bapak Yahweh sekarang sudah sehat pulih, namun jalan masih sedikit diseret.
J, yang namanya stroke tetap tidak bisa sehat pulih seperti sedia kala, tetap meninggalkan jejak stroke-nya. Saya percaya pasti sempurna. J, menika Bapak Lukas yang menjadikan saya kalau mau bepergian keluar kota harus sudah jauh hari memikirkan suami. Saat ini kami bertiga. Suami saya dan Nita, anak ragil saya, yang kebetulan belum menikah, sudah bekerja di Rumah Sakit Margono Purwokerto. Saat ini Nita sedang menanti harapan dapat diterima ASN atau PNS. Saya berkata, Nita, Nit, kamu tahu Loa itu di YouTube, di channel Lukas Sutrisno bagus ada Loa. Nita dengan ketus, sudah tahu Mama, Loa, Mbok Nita sudah pernah praktek Loa yang akhirnya diterima di BRI Purbalingga. Saat itu Nita sudah mempraktekkan, Mah. Anak saya Nita sebelum diterima di Rumah Sakit Margono, pernah diterima bekerja di BRI Purbalingga, hanya 5 bulan. Saat saya minta anak saya untuk memberitahu tulisan saat menulis praktek hukum Loa, malah ketus jawabnya. Pokoknya bersyukur atas hari ini. Nita sudah lupa. Intinya orang lain jangan sampai tahu atau membacanya. Maklum Bapak Lukas, anak saya Nita dulu saat saya hamil, saya sering setel musik Mozart, Beethoven. Sungguh luar biasa, memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Puji Bapak Yahweh, dia lulus dengan predikat cum laude. Namun kekurangannya memiliki pribadi yang pendiam dan unik, cara orang Jawa cuget atine atau tidak sabar, sensitif, sering bad mood, tiba-tiba merengut tanpa sebab. Saya pun sering menceritakan kesaksian orang-orang yang sukses praktek hukum Loa yang ada di channel Bapak. Terima kasih Bapak Lukas Sutrisno atas pengajaran hukum Loanya yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesua memberkati. Demikian Pak Lukas, mohon maaf bila saya menulisnya panjang lebar, bahkan tidak runtut. Nah ini Nita ini harus banyak belajar meditasi, jadi bisa memiliki kesabaran. Kemudian kesaksian yang kedua dari Bapak Rifan Palopo. Shalom Aleichem. Saya Rifan dari Palopo, mau berbagi kesaksian. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Kurang lebih 2 minggu yang lalu saya menelpon Pak Lukas untuk meminta petunjuk dan saran terkait benjolan yang ada di belakang telinga saya. Menurut dokter Vasquez, saya benjolan itu adalah lipoma dan harus diangkat dengan cara operasi. Singkat cerita, setelah saya ceritakan ke Pak Lukas, beliau sarankan agar dioperasi saja karena lipoma itu hanya operasi ringan. Setelah saya mendapatkan penjelasan dari Pak Lukas, saya langsung ke UGD di Rumah Sakit ST Madiang yang telah ditunjuk oleh dokter bedah yang akan mengerjakan operasinya. Sehari sebelum tindakan operasi dilakukan, cairan infus dipasang dan baru kali ini pemasangan jarum infus itu sampai 2 kali ditusuk. Kebagian tangan saya karena yang pertama dia pasang ternyata bengkak. Jadi jarumnya dia cabut kembali dan dia cari jalur pembuluh darah yang lain.
Dan yang kedua pun waktu dia tusuk terasa sakit, jadi jarumnya dia tarik sedikit keluar. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, Bapa Yahweh tolong saya, supaya semua berjalan dengan baik tanpa kendala. Dan setelah lebih kurang 4 jam, saya merasa cairan itu sudah mengalir di pembuluh darah tangan saya. Tapi tangan saya di mana jarum infus itu dipasang masih kurang nyaman, saya rasa. Waktu tidur malam, baru saya mulai agak baik. Saya bersyukur semua karena kemurahan dan pertolongan Bapa Yahweh. Malam itu saya juga sempat terserang demam sekali lagi. Tuhan tolong saya, sehingga saya bisa mengatasi rasa menggigil. Waktu bangun pagi jam 5, rasa demamnya hilang. Puji Bapa Yahweh. Singkat cerita, saya dibawa ke kamar operasi sekitar jam 10 pagi, dan waktu dioperasi, salah seorang asisten dokter bedah mengatakan bahwa alat ini harus dipasang di mulut, bentuknya kayak telepon. Dan katanya efek dari alat ini adalah dapat membuat gigi tanggal atau goyang. Saya hanya bisa berserah, dan setelah operasi selesai, saya mendengar seorang perawat beberapa kali membangunkan saya. Tapi karena pengaruh biusnya masih ada, sehingga mata saya berat untuk dibuka. Tapi dalam hati saya sedang menyanyi lagu haleluya, 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 haleluya. Dan supaya perawat itu tahu bahwa saya sudah sadar, saya nyanyi lagu itu dengan bersuara. Setelah 20 menit saya menyanyi lagu haleluya, saya mendengar ada perawat datang membawa tempat tidur dorong dan membangunkan saya karena saya mau dibawa kembali ke kamar. Saya sempat terbangun dan berpindah ke tempat tidur dorong. Lalu saya dibawa ke kamar saya, mendengar dari perawat di kamar operasi waktu saya mau dibawa ke kamar saya, dia bilang bahwa hari itu juga sudah bisa pulang. Tetapi karena pengaruh obat biusnya, saya merasa masih lemah. Maka suster menganjurkan untuk bermalam 1 malam, biar besok pagi saja baru pulang jam 6.30. Pulang. Kemudian jam 6.30 sore saya merasa badan saya seperti mau demam. Tapi kadang terasa panas lagi seperti mesin scan yang sedang berjalan naik turun di tubuh saya. Waktu perawat datang, saya menanyakan keluhan ini dan dia berkata itu efek bius. Malam itu perawat memasukkan cairan anti nyeri lewat infus. Dan kemudian karena cairan itu sakit, waktu disuntikkan maka dia membuka besar setelan katup infus dan lupa mengembalikan setelannya. Sehingga saya bangun sekitar jam 4 pagi untuk buang air kecil. Cairan infus sudah hampir habis. Dan puji Bapa Yahweh ketika saya menggantung ulang botol infusnya, saya melihat botol infusnya sudah tidak ada cairan infus sama sekali. Saya jadi gugup dan langsung lari keluar kamar untuk memanggil perawat. Tapi tak satu pun perawat yang standby di posnya. Akhirnya saya kembali ke kamar dan untungnya darah tidak naik ke selang infus. Saya langsung ingat, masih ada 1 katup yang harus saya tutup supaya aman. Jadi saya langsung menutup katup berwarna biru dekat jarum infus. Untung sebelum kejadian suster perawat ada menjelaskan mengenai posisi katup yang biru kalau terbuka dan tertutup. Saya percaya semua bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan telah memberikan tanda sehingga saya bisa terhindar dari celaka. Demikianlah pertolongan Bapa Yahweh dalam melewati masa kritis
dan mujizat yang nyata. Saya rasakan bahwa gigi saya yang divonis tanggal atau goyang akibat pemakaian alat itu ternyata tidak terbukti. Itu semua karena pertolongan Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, keselamatan dan kesembuhan bagiku melalui tim medis. Demikianlah kesaksian ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Jangan pernah berhenti berharap kepada Bapa Yahweh, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Lukas dan jemaat Alef Tau Magelang yang sudah mendukung di dalam doa untuk kelancaran operasi dan kesembuhan saya. Bapa Yahweh memberkati dan membalaskan kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kesehatan dan ketekunan kesetiaan, ketaatan dalam mengikut Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah. Ini kesaksian yang kedua. Kesaksian yang ketiga, dari Lili, Bumi Prayudan Magelang. Shalom Pak Lukas, saya Lili mau bersaksi. Dulu saya pernah diberitahu sama om saya tentang hukum Loa. Kemudian Desember tahun lalu, saya coba melakukan hukum Loa seperti yang diajarkan. Saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk tambah modal usaha toko kelontong saya. Kemudian saya menulis, terima kasih Tuhan, saya telah menerima uang 5 juta untuk modal usaha. Saya menulis 55 kali 5. Puji Tuhan pada bulan Februari, suami saya diberi uang 5 juta. Saya mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Sekian kesaksian saya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah, inilah 3 kesaksian yang sudah saya bacakan. Kita kembali lagi bicara tentang Tisab'Av. Apakah Tisab'Av itu? Karena dari pagi saya banyak dikirimi WA oleh banyak orang yang bertanya, Tisab'Av itu perayaan apa? Itu artinya apa? Ya, sebetulnya kalau mau mengikuti materi saya satu persatu, setiap tahun selalu kita merayakan Tisab'Av. Namun memang kadangkala kalau kita tulis Tisab'Av di channel saya, kadang suka nggak keluar. Saya sendiri bingung, saudara-saudara. Saya ambil contoh waktu saya ketik kata kunci bumi datar, nggak keluar juga. Apakah mungkin karena video saya sudah sangat banyak? Karena di channel Lukas Sutrisno itu ada 1.800 video. Ya, jadi sangat banyak sekali. Kalau orang mau belajar tiap hari 2 video saja, 1 tahun nggak akan selesai. Ya, karena sudah banyak. Nah, saya akan terangkan. Tisab'Av itu artinya adalah tanggal 9 bulan Av. Ya. Dan itu memperingati hari berkabung. Memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada umat Yahudi. Saya ingin jemaat Alef Tau dan para subscriber yang hari ini mengikuti saya, Bapak Ibu akan mengingat, loh, Tisab'Av ini kan bukan perayaan 7 hari raya. Betul. Tisab'Av bukan bagian dari 7 hari raya. Loh kok diperingati? Ya, kita ini kan katanya Israel rohani. Ya toh saudara? Kalau Israel rohani berarti ketika orang Israel memperingati hari-hari bersejarah, hari-hari perkabungan, kita merasakan enggak saudara? Kalau ada saudara kita yang menderita, apakah kita mau tetap sukacita, enggak mau mengingat apa yang mereka alami? Pasti kita juga akan ikut
merasakan. Mereka sedih, kita ikut rasanya sedih. Mereka sukacita, kita juga ikut sukacita. Namanya saja kita itu dientenkan. Ya, masuk kepada Israel. Jadi akar sumber kita itu dari Israel. Nah, sebetulnya peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di Israel, dan anehnya peristiwa-peristiwa yang saya baca ini, ya saya tunjukkan ada 5 saja yang besar, ya, itu anehnya terjadi selalu tanggal 9. Selalu tanggal 9 bulan Av. Ini memang unik, ada apa itu ya? Sepertinya ada energi gaib, energi kegelapan yang mengintai bangsa Israel. Yang pertama adalah kehancuran bait suci pertama tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci pertama di Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Babel di bawah Raja Nebukadnezar. Ini terjadinya tanggal 9 bulan Av. Kemudian, ini enggak urut ya, kehancuran bait suci kedua tahun 70 ya, di Yerusalem yang dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Hal ini mengakibatkan pembuangan umat Yahudi dari Yerusalem dan penyebaran mereka sampai ke berbagai belahan dunia. Tercerai-berai, saudara-saudara. Kemudian masih di tanggal 9 bulan Av juga, terjadi pembakaran Talmud pada tahun 1242 Masehi oleh Raja Louis ke-9 dari Perancis dan memerintahkan pembakaran sejumlah besar salinan Talmud, kemudian kitab suci berbahasa Ibrani, dan hukum-hukum Yahudi, serta apapun yang berkaitan dengan Ibrani harus dimusnahkan. Yang keempat, pengepungan kota Betar pada tahun 135 Masehi. Pasukan Romawi mengepung dan menghancurkan kota Betar, yang merupakan benteng terakhir pemberontakan Bar Kokhba melawan kekuasaan Romawi. Nah, di tahun ini, saudara, saat Bar Kokhba itu melakukan penyerangan kepada Romawi, di situ Bar Kokhba kalah. Dan ternyata akibatnya sangat tragis. Semua kitab suci yang berbahasa Ibrani dimusnahkan. Termasuk perjanjian baru yang katanya bertuliskan Yunani, itu jelas ngawur. Yang benar itu adalah berbahasa Ibrani. Itu ikut dimusnahkan. Sampai tidak ada jejaknya, saudara. Tapi memang sudah terlanjur diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sehingga orang taunya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal yang namanya Petrus atau Kefa, itu dia tidak bisa berbahasa Yunani. Pernah enggak kita mikir, orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, kok nulis bahasa Yunani? Kan enggak masuk akal, saudara. Nah, itu ceritanya kayak begitu. Ya. Kemudian yang kelima, semua terjadi pada tanggal 9 bulan Av. Pembakaran sinagog di Worms
pada tahun 1096 Masehi, selama Perang Salib pertama, sinagog di kota Worms, Jerman, dibakar oleh pasukan Kristen. Jadi ada Kristen yang anti-Yahudi. Sama seperti sekarang. Sekarang juga banyak Kristen anti-Yahudi. Sehingga muncul yang saya nyebut dengan istilah replacement theology atau teologi pengganti. Semua diganti, saudara. Diyunanikan. Bahkan nama Tuhannya pun bisa berubah jadi Arab Yunani. Padahal aslinya dari Ibrani. Nah, sekarang kita akan masuk dalam tema kita, yaitu berdoa dan berpuasa. Kalau saudara lihat ada dua tangan berdoa, menurut saudara yang benar itu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kali lagi biar denger ya, para subscribernya biar denger. Yang keras, yang kiri atau kanan? Nah, saudara dengar bukan? Jemaat Kehilat Aleph Tau, itu mereka paham betul. Doa itu tangannya selalu dibuka. Tidak pernah ada dalam kitab suci doa yang tangannya ditutup. Enggak ada, saudara. Dulu waktu saya pertama kali masuk Kristen, ada seorang guru sekolah minggu yang ngajarin muridnya begini. Anak-anak, ayo kita berdoa. Kalau berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan berdoa. Awas jangan buka mata, ngintip nanti dicolok sama Tuhan. Lah ini kan aneh, saudara. Ini pengajaran sesat. Sehingga anak itu akan terimage, doa kudu merem. Lah sekarang kalau kita berdoa pelepasan, berdoa ngusir setan, orang yang kemasukan setan, mau merem, dipukul kita. Ya, jadi berdoa itu seperti tangan di sebelah kiri. Ya, kita berdoa konsentrasi. Tidak pernah ada satu ayat pun yang berkata, tutuplah tanganmu, katupkanlah tanganmu. Tidak pernah ada. Yang ada adalah tangan yang menengadah. Menengadah itu seperti itu, yang kiri. Ya. Oke, sekarang saya akan bacakan ayatnya tentang doa dan puasa. Di dalam kitab Yesaya 58 ayat 4 dikatakan, lihatlah engkau berpuasa untuk berselisih dan berbantah-bantah dan memukul dengan tinju kefasikan. Seharusnya engkau tidak berpuasa seperti hari ini untuk membuat suaramu terdengar di tempat pemujaan. Nah, kalau saudara baca ayat ini, rada aneh, saudara. Ada orang yang berpuasa, tapi kenapa tadi? Berselisih, berbantah-bantah, memukul dengan tinju. Itu puasanya enggak direken sama Tuhan. Puasanya enggak masuk hitungan. Puasa yang kayak gitu, itu puasa yang ngawur, saudara-saudara. Ada enggak kira-kira orang puasa seperti itu? Orang puasa, misalnya nih, ada orang puasa di depan saya, ada orang makan, gimana tuh? Ya enggak apa-apa, itu buat ujian bagi saya. Betul enggak, saudara? Tapi kalau ada orang makan, mau terus makan tak buat nganu nih, segone. Ayo pangat, buat apa tak? Nah itu namanya berselisih. Jadi orang makan, kalau kita puasanya yang benar, itu menjadi ujian bagi kita.
Tapi puasa yang tidak benar, orang harus ngikuti model kayak saya. Ya nggak bisa, wong agamanya saja beda kok. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, toko makanan atau warung di sweeping. Kalau kamu buka tak banting mejane. Lah ini puasa kok kayak gitu, saudara. Puasa macam apa itu? Puasa itu kan menyangkut rohani. Lah kok mukul? Kan sama dengan ayat tadi, bukan? Ngamuk. Puasa kok maki-maki orang. Ya, puasa kok ngobrak-ngabrik. Puasa yang harusnya itu dekat sama Tuhan, tetapi berenergi negatif. Dan itu puasanya menurut Tuhan tidak sah. Doanya pun tidak dijawab. Nah kalau saya puasa, hari ini puasa masih ada yang puasa enggak? Masih ya puasa semua ya. Hari ini jam 6 tadi, kita mulai puasa sampai jam 7 malam. Coba saya mau lihat nih, siapa yang puasa hari ini angkat tangan. Lah yang tidak angkat tangan, sekarang tak balik. Siapa yang tidak puasa angkat tangan. Lah jujur saudara, tadi yang angkat tangan sedikit. Lah sekarang tak balik kok sedikit juga. Lah terus yang nggak angkat tangan bagaimana itu? Ambuh karepmu lah. Gitu ya. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Saudara berlatih saja ya. Tahun depan saudara akan berusaha puasa 25 jam. Amin. Hari ini gagal, tahun depan pasti berhasil. Saya kasih tahu, puasa itu punya manfaat yang luar biasa. Ya, saya pernah memberikan materi yang namanya itu saya agak lupa ya. Itu sel akan makan sel racun yang ada dalam diri kita. Ya. Saya agak lupa ini, rotok blank pikiran saya. Itu ada orang yang banyak mempraktekkan sampai dia bilang gini, ada yang ngasih tahu, kok kamu wajahnya jadi makin kelihatan muda. Nah itu karena dia pakai puasa. Cuman saya agak lupa sih. Ya, itu ada materi saya, sudah saya sampaikan, tapi sudah cukup lama saudara. Nah sekarang kita akan lihat, banyak orang yang berpuasa, juga bertanya sama saya. Sudah ada 4 orang yang tanya, dia bilang begini, Pak Lukas ini puasanya Tis'a B'Av itu hanya makan saja atau bersama dengan minum? Saya bilang puasanya mutlak, tidak makan, tidak minum. Lah kalau saya puasanya cuma makan saja boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Namanya juga masih pemula, betul enggak? Pemula kan berlatih dari awal, ya. Dan saya katakan, saudara juga tidak akan mati kalau tidak makan, tidak minum. Amin. Saya pernah puasa 1 minggu penuh, tidak makan, tidak minum, saudara. Dan faktanya juga saya masih sehat sampai hari ini. Walaupun waktu saya puasa 1 minggu itu, lihat jumblengan, tahu jumbleng? WC, ya. Itu koyone kok seger banget, saudara. Iya, iya. Ya habis orang kurang minum, melihat jumblengan WC ada lubangnya itu aja wis koyone, nek diminum, rasanya seger gitu ya. Iya, iya. Tapi ya sudah, ya. Saya dulu berpuasa 1 minggu, sehingga ya saya bersyukur ya, Tuhan pakai istri saya untuk menemani puasa
selama 1 minggu itu, saudara. Sambil dia jualan, karena kami dagang dulu, dia tengokin saya berdoa. Selama 1 minggu penuh. Dan saya berhasil. Dan akibatnya, saya disuruh ujian pendeta oleh Bapak Gembala saya dulu. Namanya Bapak Pendeta S. Hadi Pranoto dari Pekalongan. Ya, dia suruh, "Loh, kamu ikut nganu ya, ujian pendeta." Saya bilang, "Ya Om, saya akan ikut." Waktu ujian di Jakarta, saya dapat juara 1, saudara, di Jawa Tengah. Sehingga ketika saya dilantik jadi pendeta, saya dikirim ke Magelang. Lah itu ceritanya begitu, saudara. Saya ingat anak saya Elis itu juga keracunan makanan. Saya tumpang tangan, saat itu juga sembuh. Jadi doa puasa itu dahsyat enggak? Wow, dahsyat sekali ya. Makanya saya katakan kalau saudara belum pernah, ayo dicoba. Ya. Waktu itu saya ingat Elizabeth masih SD waktu itu. Saya ingat, saya doain dia keracunan makanan, entah seperti apa. Ya, saya doain sembuh seketika. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuan doa puasa? Kalau ditanya tujuannya adalah untuk menembus dunia alam supranatural. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak paham. Nah sekarang kita mau bicara tentang doa. Doa itu seperti apa? Doa itu gampang, saudara. Tinggal ngomong sama Tuhan. Karena ada orang yang pernah ngomong sama saya begini. "Pak Lukas, tolong ajari saya berdoa yang terbaik itu seperti apa?" Saya bilang doa yang terbaik adalah doa yang kamu ucapkan keluar dari dasar hati yang paling dalam. Betul atau tidak? Betul. Jangan sampai orang punya imajinasi bahwa doa yang baik adalah doa dengan bahasa yang tersusun rapi. Bahasa yang nyaman dan enak didengar. Tidak seperti itu. Doa yang benar adalah doa yang keluar dari dasar hati. Sekalipun bahasanya adalah bahasa sehari-hari, bukan bahasa resmi. Ya. Tuhan, saya butuh rumah. Saya belum punya rumah. Tolong ya Tuhan, saya diberkati supaya punya rumah. Itu bahasanya sederhana. Tetapi ketika kalimat itu keluar dari dasar hati yang paling dalam, maka saya percaya, apalagi kita sudah mengenal hukum Loa, bukan? Tinggal praktekkan hukum Loa dan lihat hasilnya, engkau akan semakin diberkati. Jadi karena doa itu gampang, saya nggak akan banyak omong tentang doa. Kalau saya berteori ini itu, saudara malah bingung. Seolah-olah, wah doa kok wangel banget gitu ya. Padahal doa itu mudah sekali. Nah, justru yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa kita perlu doa dan berpuasa? Karena untuk menghadapi kondisi saat ini, saat menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Yang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, iman kita bisa ngguling. Nah sekarang saya akan tunjukkan tentang apa yang sekarang sedang terjadi di dalam dunia ini. Yang pertama adalah kejahatan semakin marak. Kejahatan sudah di atas ambang standar. Sudah sangat mengerikan. Yang namanya kejahatan itu
sudah terang-terangan. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara akan temukan di sana orang melakukan pembegalan, perampokan, dan lain-lain di siang hari bolong. Ini betul-betul sudah membuktikan bahwa dunia itu semakin sulit. Perampokan juga sudah terang-terangan dan bahkan bisa dibunuh. Lucu ya, duitnya diambil, orangnya dibunuh. Itu jahat sekali, saudara. Ngambil duit saja sudah salah, ini ditambah membunuh, lebih salah lagi. Kemudian kita lihat juga adanya rekening bank yang bisa dibobol dengan mudahnya. Ada yang pakai surat tilang. Biasanya kalau saudara dapat WA dari polisi kan ketakutan saudara. Iya toh? Anda kena tilang. Silahkan buka misalnya rincian kesalahan Anda. Begitu dibuka, ternyata rekening saudara hilang sama sekali. 0. Kemudian ada juga yang mengatasnamakan petugas bank. Dia cuma memberitahu Anda tinggal menjawab iya atau tidak. Kalau iya katakan iya, kalau tidak, tidak. Apakah benar Anda bernama ini? Jawabnya apa? Iya. Apa benar orang tuamu namanya ini dan ini? Jawabnya iya. Karena semua cocok. Data saudara sudah diambil oleh mereka. Dan begitu selesai, mereka berkata, semua data ini cocok bukan? Iya, selesai sudah. Habis rekening saudara. Ini kejahatan mengerikan saudara. Ada lagi yang pakai undangan perkawinan. Begitu dibuka klik, ternyata itu APK. APK itu aplikasi. Begitu saudara klik, semua yang ada dalam HP saudara itu kesedot mereka. Mereka tinggal baca berapa saldo bank yang saudara miliki. Kemudian PIN-nya apa, mereka bisa membaca. Jadi mereka tidak lagi bingung karena semua data-data saudara itu telanjang semua, terbaca dengan mudah. Jadi itulah yang saya katakan kejahatan yang semakin marak. Kenapa kita perlu banyak berdoa dan berpuasa. Kita minta perlindungan dari Bapak Yahweh. Kemudian yang kedua, sekarang beredar makanan-makanan palsu. Ada nasi palsu yang dibuat dari plastik. Ini kan jahat banget saudara. Manusia disuruh makan plastik. Ngeri betul saudara. Jangan saudara bilang ini hoak loh, ini saya tunjukkan gambarnya loh saudara. Dan itu pernah ketahuan bahwa yang pertama kali bikin nasi terbuat dari plastik itu Cina. Ya. Cina ini bikin nasi dibuat dari plastik. Nek nggo pasaran enggak apa-apa. Iya toh, buat mainan, pasar-pasaran, tahu enggak? Magelang ini tahu enggak pasaran, Saudara? Tahu ya, buat mainan pasaran gitu. Enggak apa-apa. Nah, ini dimakan. Ya. Bukan cuma nasi dibuat dari plastik. Sayuran juga bisa dibuat dari plastik. Dan bentuknya persis sama. Ini betul-betul marak kejahatan ya. Sayuran dari plastik. Tempe dari kardus, saudara. Saya bisa buktikan banyak hal. Ya. Tapi daripada saya keluarin gambar-gambar kebanyakan, lebih baik saudara
dengerin saja, cari sendiri di rumah. Saudara akan menemukan itu. Tempe dibuat dari kerdus. Jadi orang disuruh makan kerdus. Ngeri nggak model kayak begini, saudara? Terus ada orang yang jualan gorengan. Giliran gorengannya bener, tapi dicampuri formalin supaya awet. Padahal formalin itu obat untuk mayat, ya, supaya nggak berbau busuk. Kalau orang-orang Chinese kan kalau mati hari ini tidak langsung dikubur hari ini, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bahkan bisa sampai 5 hari, supaya nggak berbau busuk suntik pakai formalin. Tapi sekarang formalin dipakai untuk campuran gorengan. Gorengan tempe, gorengan tahu, ya, bakwan. Jadi mau berapa sehari, 2 hari, enggak berubah. Donat juga, saudara. Kecuali donatnya Pastori, enggak ada campuran kayak begitu, saudara. Ya, enggak ada campuran begitu. Kemudian apalagi kejahatan, ini tadi kan kejahatan kekerasan sudah. Kemudian kejahatan apalagi, makanan sudah. Sekarang yang ketiga adalah kejahatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi AI ini sudah semakin cepat karena kecerdasannya itu ngeri, saudara. AI satu dengan AI yang lain itu ternyata bisa berdialog, saking pinternya, saudara. Bisa berdialog sendiri. Dan mereka bisa menciptakan bahasanya sendiri. Cilokol, manusia yang bikin nggak ngerti, nggak mudeng, saudara. Ketika dihentikan, nggak bisa. Beberapa waktu yang lalu, dunia sempat digemparkan, kalau tidak salah ada 19 ilmuwan di Jepang dibunuh oleh robot, saudara. Robot AI. Begitu robotnya dimatikan, ya tetap aja jalan, saudara. Ini kan luar biasa ya. 19 ilmuwan di Jepang mati dibunuh oleh robot buatannya sendiri. Betul-betul mengerikan, saudara. Makanya saudara banyak baca, pasti akan ngerti situasi dunia ini, saudara-saudara. Dan saya katakan film Terminator dan Cyborg akan segera menjadi kenyataan. Dulu ketika saya nonton film Terminator pertama dan film Cyborg, saya berpikir ini khayalan. Mana ada manusia kok bunuh-bunuhan sama robot. Dan sekarang sedang terjadi, saudara. Luar biasa, kedatangan Tuhan sudah hampir datang. Sekarang bahkan ada program aplikasi yang bisa bikin foto saya yang lengkap begini, pakai pakaian lengkap begini, bisa bugil, saudara. Sekarang programnya sudah ada. Kacamata begitu dipakai, bugil semua yang ditonton, saudara. Tapi percaya kacamata ini tidak begitu. Ya, jangan saya ngomong begini, oh cocok kayak kacamata nih Pak Lukas. Oh no, saudara, enggak. Ya, kacamata ini biasa. Ini dikasih sama anak saya Michael. Ya, saya juga dikasih kacamata kemarin sama salah satu netizen. Itu juga bagus untuk cadangan kalau saya pergi siang hari. Ya, saya pakai itu. Walaupun kacamata ini kalau kena sinar matahari langsung hitam, saudara. Ya, jadi itulah yang terjadi kejahatan dalam dunia teknologi. Sekarang juga sudah muncul yang namanya teknologi cloning. Ini sebetulnya sudah lama ya. Tapi kalau cloning dulu hanya untuk binatang. Tapi sekarang tidak. Cloning ini untuk manusia. Jadi kalau
ilmuwan itu mau menciptakan 10 Lukas, bisa. Cara ngomongnya, semua oke. Karena dia diambil DNA-nya, kemudian direkayasa, sehingga terjadi cloning. Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, dan seterusnya. Jadi si Lukas-Lukas yang lain itu bisa dimanfaatkan untuk bunuh orang. Yang kena yang asli. Betul nggak Bapak Ibu? Ini sekarang teknologinya kan macam kayak gitu loh. Jangan main-main, ini kondisi dunia yang luar biasa. Bahkan foto saja bisa ngomong. Saudara lihat kan setiap pembukaan kita mau memulai, selamat datang di Kehilat Aleph Tau Magelang. Itu cuma foto adik saya, Pak Petrus. Tak tempelkan, tak bikin AI, jadinya begitu saudara. Mau lebih canggih lagi, saya bisa. Tangannya bisa gerak-gerak, seperti ini, seperti itu. Tapi ya hanya untuk just fun saja. Ya, yang penting goyang-goyang kepalanya, wis koyok sungguhan kan gitu. Walaupun suaranya masih suara robot. Kalau yang lebih canggih lagi, saya bisa bikin suaranya dia. Ngeri kan? Teknologi sekarang, saudara. Jadi, dengan teknologi AI, maka orang yang lulusan SD akan bisa seperti seorang profesor. Karena AI itu dia bisa menjawab apa saja. Saya kemarin sempat debat dengan AI. Dan saya bersyukur AI-nya salah, ngaku salah. Konsekuen, ya. Nanti kita lihat, saya sudah kopikan, saudara. Bagaimana saya ngomongin AI. Karena AI tak tanyai, dia jawabnya ngawur. Langsung saya kasih jawaban lagi. Nanti saudara akan sampai di sana. Ya, kita lihat. Jadi, saya katakan orang yang menguasai teknologi akan menguasai dunia. Karena semuanya akan tergantung pada teknologi. Nah, sekarang saudara lihat ini. Ini adalah bom, saudara, untuk persiapan perang. Ini yang meledos, ini kira-kira orangnya jadi apa ini, saudara? Ya. Pernah nggak saudara mikir, kalau boom gitu meledos, orangnya jadi apa ini? Ya. Jadi sosis, saudara. Ya, bayangin ini. Tiap-tiap negara sudah siap dengan perang nuklirnya. Saya pernah kirimkan video bom yang memiliki kekuatan khusus, bukan cuma daya ledaknya yang tinggi, tetapi juga efek hembusan anginnya itu bisa merontokkan rumah, saudara. Belum lagi radiasinya lebih mengerikan dibanding bom atom Hiroshima. Jadi dunia ini sudah ada dalam posisi yang sangat kritis. Kita serius hidup ini, saudara. Saya berharap bagi saudara yang belum masuk meterai kepemilikan dalam baptisan pembaharuan, segera dimeteraikan. Jangan sampai ketika terjadi rapture, Anda ketinggalan. Nyeselnya nggak akan selesai. Kemarin saya sempat khotbah tentang orang yang mengalami sesuatu yang seharusnya mati, tetapi nggak mati. Siapa yang mau minta silakan WA saya. Oh ternyata banyak kemarin saudara. Tapi bukan jemaat di sini ya. Jemaat di sini nggak ada satupun yang minta video saya saudara. Tapi yang dari luar banyak. Dia bilang Pak Lukas tolong kirimin saya. Saya kirimin ada 3 video yang saya kirimkan. Yang pertama adalah orang yang dibacok sempal dari sini saudara. Miring gini. Wah itu bisa membuka gini, ya. Tapi orangnya nggak mati. Ada lagi orang penculik anak-anak, dibeset dari sini, dibuka kayak gini. Ya. Begitu dibuka,
orangnya masih dipukulin, saudara. Ngeri sekali. Terus ada satu lagi, entah di mana saya lupa, orang dipotong tangan dan kakinya. Tangannya dipotong segini, dua-duanya, kakinya juga, tapi motongnya enggak rapi, saudara, berantakan. Waduh, sehingga orangnya golang-galeng ke sana kemari, ya brutal, enggak ada tangannya. Ternyata orang luar sana berani, banyak yang pengen nonton. Kalau jemaat mau ya boleh aja. Kok saudara ketawa kenapa? Ya, geli gitu ya, takut ya. Makanya saya nggak mau tayangan di sini. Karena kalau ditayangkan di sini, saya pasti di-ban. Nggak akan bisa, saudara. Saya punya video waktu dulu Afram masih kecil, itu sedang saya mandikan, kok nangis kejer, saudara. Itu diblok sama YouTube. Dianggap saya melakukan kekerasan. Padahal saya sedang mandiin Afram. Pak mandiin mau sekolah kan nggak mau dia. Wah, nangis kejer. Ternyata begitu diunggah dalam waktu beberapa saat gitu, hilang video saya. Tak cari, oh ada tulisannya. Ini mengandung kekerasan katanya. Loh, orang masih mandiin kok mengandung kekerasan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Nah ini saudara, jadi kalau kita lihat, sekarang ini dunia sedang siap-siap untuk peperangan besar, yaitu peperangan nuklir, saudara. Saya nggak tahu kalau bom ini saja meledos ini, waduh, mungkin separuh Magelang habis ini, saudara. Bodik sekali kayak gitu. Oke, kita lanjut, saudara. Kenapa kita perlu berdoa dan berpuasa? Karena kejahatan marak di berbagai sektor. Sekarang, dari sisi kerohanian. Nah ini kemarin saya tanya nih, ya, siapakah nama Tuhan Israel? Tuhannya Israel ialah Allah katanya. Terus saya debat nih, Allah itu bukan Tuhannya Israel itu namanya Yahweh. Terus AI-nya jawab, maaf atas kekeliruan sebelumnya. Benar dalam agama Yahudi, Tuhannya Israel dikenal dengan nama Yahweh. Yahweh adalah nama yang digunakan dalam Alkitab Ibrani dan merupakan nama khusus untuk Tuhan dalam agama Yahudi. Ini AI ini jujur saudara-saudara. Ya. Salah dia ngaku salah. Salah dia bilang maaf. Nah kalau Pak Pendeta, kenapa saudara ketawa? Ya. Kalau Pak Pendeta wes diajari, dia belajar katanya di sekolah teologi ya, ngeyele, tidak karu-karuan saudara. Sakjane sing bener itu siapa? Ya kan? Ini AI. Terus muncul lagi nih, ya. Karena ini apa? Dalam dunia kerohanian luar biasa kelicikan-kelicikan dari kuasa kegelapan. Saya diberi kiriman oleh seseorang, dengan sangat terpaksa saya sebut nama, karena itu sudah viral. Namanya ada Elius Wantik. Dia membuat postingan di Facebook bunyinya begini, hari Sabtu adalah hari Sabat palsu. Iki aku malah nembe krungu saudara. Saya malah baru dengar ini. Ya. Merupakan ajaran sesat dan kebohongan terhadap Torah. Torah selalu ajarkan hari Sabat berdasarkan nyumun kalender atau Ros Kodes. Saya mau tanya, tahu enggak Ros Kodes itu apa saudara? Ada yang tahu? Ros Kodes itu artinya bulan baru. Ros itu kepala. Ya. Jadi bulan kepala, bulan baru. Nah biasanya kalau saudara lihat tuh di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 81 ayat 4 dikatakan begini. Tiuplah sangkakala pada bulan baru. Pada bulan purnama pada hari raya kita. Bulan baru. Jadi menurut
kalender yang mereka sebut New Moon kalender itu sebetulnya salah. Bukan New Moon kalender. Yang betul itu kalender Henok. Ya, ini aja penerangannya sudah salah. New Moon itu artinya bulan baru. Kalender bulan baru itu kalender apa? Di Yahudi itu ada banyak kalender. Ada kalender Farisi, ada kalender Esseni, ada kalender Henok. Terus kalau Goyim suka tanya begini, lu sing bener kalender yang mana? Ya semuanya betul. Karena masing-masing kalender itu menceritakan kisahnya sendiri-sendiri. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau saudara mau lihat tentang 7 hari raya, nggak akan ketemu di kalender Henok. Kalau saudara mau cari kalender, kalau saudara mau cari bulan baru, nggak ada di kalender. Di kalender Farisi nggak akan ada. Karena kalau bulan baru itu persis rembulannya mencorong, saudara. Bulet-bulet gitu. Nah itu lihatnya di kalender Henok. Nah ketika bulan baru itu jatuhnya pada hari Rabu, maka Rabu itu disebut Sabat Gadol. Ngerti saudara? Karena itu menjadi sebuah perayaan. Ketika bulan baru mereka akan meniup sangkakala. Kan kita suka nyanyi, ya kan? Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, hari raya. Ya, seperti itulah kira-kira lagunya, saudara. Ya, jadi setiap bulan baru itu adalah Sabat Gadol. Jangan setelah kita ngerti itu Sabat, memang tidak disebut Sabat Gadol, mereka nyebutnya Sabat. Tapi orang yang benar itu adalah Sabat Gadol atau Sabat besar. Kayak hari ini nih. Ini disebut Sabat Gadol karena orang merayakan. Apakah ini jatuhnya hari Sabtu? Tidak. Bahkan ya kalau saudara lihat di sini kan dikatakan apa? Ajaran sesat kebohongan terhadap Torah. Loh, Torah itu justru menceritakan tentang Sabat. Sabat itu adalah hari ke-7. Ngerti enggak? Lah kalau dibilang Sabat itu bukan hari Jumat dan Sabtu, Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6, terus Sabatnya kapan? Ngerti enggak saudara? Lah ini kan ngawur ini penerangannya. Saya kasih penjelasan sedikit supaya saudara tahu. Hari Minggu itu hari pertama. Disebut dengan halo? Rison. Nah, pinter gitu loh dijawab. Rison. Kalau Senin? Sheni. Selasa? Selisi. Rabu? Revi'i. Kamis? Kamisi. Jumat? Sisi. Sabtu? Sabat. Mana ada Sabat bukan hari Sabtu? Kalau bukan hari Sabtu berarti Sabat Gadol. Paham nggak di sini? Jadi jangan mentang-mentang kita menemukan Sabat Gadol, lalu Sabatnya yang benar dianggap palsu, kan lucu saudara. Lah ini ajaran model apa kalau kayak begini? Ya, jadi saya berharap ya harus belajar lagi. Saya ambil contoh nih, bukti kalau Sabat itu hari ke-7. Saya bacakan di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya karena di dalamnya dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah Elohim ciptakan untuk menjadikannya. Saudara dengar kata hari ke-7? Halo? Ya. Lalu Elohim memberkati hari ke-7. Nah itu Sabat, saudara.
Dalam teks Ibrani dikatakan, Wai barek Elohim et yom hasibi, Wai kades oto kibo sabat, Mikal melakto asyer bara Elohim la asot. Saudara dengar kan kata sabat? Siapa bilang sabat itu sabat palsu? Enggak ada itu. Makanya hati-hati saudara. Ya. Inilah satu bukti bahwa sabat itu hari yang ke-7. Saudara tahu, kita ini kan perayaan Tisha B'Av ya. Kalau sampai ini jatuh pada hari Sabat, itu harus digeser. Itu membuktikan Sabat mingguan tidak pernah berlalu. Amin. Coba kita pas perayaan Tisha B'Av seperti hari ini, jatuhnya hari Sabtu, saudara akan merayakannya tanggal 10, hari Minggu. Itu aturannya begitu. Siapa bilang hari Sabat itu Sabat palsu? Ya. Kemudian, pemahaman tentang nama Yahshua. Ini saya baru dengar hanya di Indonesia, saudara. Saya sudah 7 kali, mau 8 kali nanti Januari, ya, ke Israel. Saya tanya sama orang Israel tentang nama Yahshua. Enggak ada, saudara. Enggak ada itu nama Yahshua. Ini bukti bahwa yang benar adalah Yeshua, bukan Yahshua. Sekalipun itu terdapat di Perjanjian Lama dengan pola interval, bukan Yahshua tetapi Yeshua. Saya akan tunjukkan ini dulu, ya, supaya barangkali saudara yang masih mempercayai nama juru selamat itu Yahshua, saudara mesti dengar ini. Yang pertama sebelah sana, yang biru sebelah kiri ya, itu Yod He Waw He. Itu jumlahnya angka gematria 26. Kalau dijadikan 1 digit, jadi angka 8. Karena 2 ditambah 6 sama dengan 8. Saya stop di sini, saya tanya kepada saudara. Saudara ngerti atau tidak? Ya, karena tulisan Ibrani itu bukan cuma tulisan kayak bahasa Latin atau huruf Latin. A, B, C, D, E, F, G, hanya itu. No. Tulisan Ibrani itu bukan cuma hurufnya saja, tetapi tiap-tiap huruf memiliki filosofi sendiri-sendiri. Tiap huruf juga punya simbol sendiri-sendiri. A, kalau A apa saudara? Ya enggak ada apa-apa, mangap tok saudara. A, mangap tok. Tapi kalau alef, itu bukan mangap saudara. Alef itu simbolnya kepala sapi. Alef itu bisa berarti divine, sesuatu yang bersifat ilahi, bersifat ketuhanan. Alef, bet, itu rumah. Makanya ada kata Betel, itu artinya rumah Elohim atau rumah Tuhan. Ya. Betlehem, bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi Betlehem artinya rumah roti. Itu loh. Gimel itu onta. Ya, simbolnya itu onta. Nah itu saudara nanti belajar sendiri. Saya cuma mau nerangkan ini dulu ya. Kemudian Yeshua, Yod Shin Wa Ayin. Jumlahnya 386. 3 plus 8 plus 6 sama dengan 17. 1 plus 7 dapatnya angka 8. Lah Yahweh 2
dijadikan satu digit, 2 tambah 6 jumlahnya 8. Lah angka 8 itu adalah huruf khat dalam bahasa Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, khat. 8. Khat itu artinya eternal life. Hidup yang kekal. Jadi kalau saudara percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Ada enggak pengajaran kayak gini dengan pola Yunani? Enggak akan ada, saudara. Kemudian yang di sebelah sana tuh, ayo baca sekarang. Yang atas sendiri apa? Ruach HaKodes, betul. Jemaat Alef tahun ini pinter-pinter. Ya, pinter-pinter. Ruach HaKodes, coba dihitung itu. Ya, Ruach HaKodes, he itu 5. Kaf itu 100. Waw itu 6, dalet itu 4, shin itu 300, jumlahnya 415. Saudara lihat itu ya. 200, ini kan ruah ya. Res, waw, het, jumlahnya 214. 214 plus 415, jumlahnya berapa? 629. 6 plus 2 plus 9, jumlahnya 17. 1 plus 7 dapatnya angka 8. Cocok, saudara. Ruach HaKodes itu artinya Roh Kudus. Ngerti? Ya. Kemudian yang bawah. Pinter-pinter, luar biasa. Ya, hebat. Ya. Ruach Yahweh Elohim. Jumlahnya sama 8, saudara. 8 itu tadi huruf apa? Artinya hidup yang kekal. Jadi kalau saudara percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, bersama dengan Roh Kudus dan Roh Yahweh Elohim, jumlahnya 8. Artinya hidup kekal. Hebat bukan? Itu dia. Mana ada Yahshua di situ? Enggak ada. Orang bilang Yahshua, ya boleh-boleh saja, tapi kalau sudah diangkakan akan kelihatan salahnya. Ya. Sama seperti misalnya ada seseorang yang bernama Michael. Orang bisa enggak manggilnya Mikey? Bisa? Bisa saja. Mickey, bisa enggak? Bisa saja. Tapi yang benar yang mana, ya cari yang aslinya. Orang bisa saja ngomong yang betul itu Yahshua. Kalau ada orang begitu, saya suka tanya tulisannya kayak apa? Tulisannya seperti apa? Selalu dia katakan Yod Hai Waw Shin Ayin. Salah. Yod He itu Yah, itu betul. Wow, kalau sudah dikasih wow itu jadi Yahu. Shin Ayin dibaca Sa. Jadi Yod He wow Shin Ayin itu bacanya Yahusa. Gitu loh. Nah kalau mau jadi Yahshua, jujur ya ganti tulisannya Yod He Shin Wa Ayin. Baru bacanya Yahshua. Tapi untuk Yahshua itu sebagai nama dalam kitab suci tidak ada. Paham nggak di sini saudara? Ya. Nah ini kita lanjut sekarang. Nah, yang kedua, jangan ngotot Yahshua. Tidak ada nama orang yang depannya dengan Yah selalu di belakang. Nehemiyah, yahnya di belakang. Abiyah, yahnya di belakang. Yesayah, yahnya di belakang. Kalau Yehudi, Yod-He membacanya bukan Yah, tapi Ye. Dulu ada seorang pendeta, doktor, saya nggak perlu sebut namanya, nggak enak. Doktor itu mengatakan, mana ada
Yehudi, adanya itu ya Yahudi. Ngotot saudara, marah lagi sama saya. Loh, saya bilang, Pak, kalau Bapak enggak percaya saya ngomong Yehudi, kalau saya tunjukkan bagaimana buktinya? Tidak ada, Anda itu ngawur. Saya bilang, oke, saya buktikan. Saya tunjukkan lagu kebangsaan Israel. Lagu kebangsaan Israel itu kan Kol ot baleva penima nefes Yehudi homia. Bukan nefes Yahudi, bukan nefes Yehudi. Ya, itu. Begitu saya tonjolkan, silahkan Bapak protes sama Benyamin Netanyahu. Langsung saya tidak dijawab, diblokir saudara. Ya wis karepmu, diomongi ora gelem. Ya toh. Kemudian yang ketiga, Yeshua itu memiliki 7 kepala. Ini kan, Yod, Shin, Wa, Ayin kepalanya berapa? 7. Nah kaki Dian Menorah seperti itu simbol Yeshua itu. Ya. Simbol Yeshua, makanya Yeshua berkata apa? Akulah terang dunia. Lah kalau Yahshua, Yod-He sudah enggak kepala 7, saudara. Ya. Kemudian yang keempat, tidak ada nama Yahshua dalam kitab suci kita yang mengarah kepada Yeshua dalam arti sistem interval dalam perjanjian lama. Ini saya tunjukkan buktinya. Ini. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 53 ayat 7, ini sudah saya tuliskan teks Latinnya ya. Mi yiten mitsion Yeshuot Yisrael besub Elohim sebut amo. Ini saya garis yang berwarna kuning aja. Elohim sebut amo. Artinya Tuhan memulihkan umat manusia. Titik. Sing mulihke Tuhan siapa? Enggak jelas. Tapi dengan sistem interval akan ketemu. Yod, ada mem, shin. Ada bet, ada waw, ada tau, ada ayin, saudara. Ketemulah nama Yeshua. Jadi yang memulihkan umat manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, Sang Bapa yang ada di Samayim, yang bernama Yahweh, itu yang memulihkan siapa? Yeshua. Siapa bilang nama Yeshua tidak ada dalam perjanjian lama? Kemudian kita lanjut ya, ini Tehillim 53 ayat 7. Nah sekarang, pendapat yang mengatakan bahwa nama Yeshua tidak pernah disebut dalam tanah itu karena tidak mengacu pada bahasa Ibrani. Nah kalau saudara lihat itu ya, setiap interval 20 akan menemukan nama Yeshua. Itu ada di dalam Yesaya 53 ayat 8 sampai 10. Baca sendiri. Tapi dalam bahasa Ibrani akan muncul. Ini tak, mana ini kok enggak kelihatan. Ya wes lah nanti tak setting ulang. Itu ya. Ini Yod, ini Shin, ini setelah 20. Coba saudara hitung dari atas tuh. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 nanti keluar mem. Sampai 20 lagi keluar Shin. Seperti itu saudara. Inilah keunikan yang ada dalam bahasa Ibrani. Ya. Kemudian ini ada dalam kitab Zakaria pasal 11 ayat 12. Yeshua ada di interval 24 huruf, mulai huruf Yod. Ini Sekari, ya Sekari itu artinya Zakaria. Ya, coba kok bisa ketemu loh? Aneh bukan? Kalimatnya benar, tapi setiap 20 interval kok bisa ketemu nama Yeshua? Apakah itu satu kebetulan? Tidak. Sudah diatur sedemikian rupa. Dan saya berani katakan,
Otak manusia manapun tidak nyandak, saudara. Suruh ngarang begini nggak akan bisa. Ini adalah buah pikirannya Bapak Yahweh sendiri. Nah, kemudian ini tadi ya lanjutannya Zakaria ya. Kita lanjut. Nah, ini. Sandi nama Yesua yang tersembunyi ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka yang membencinya bersekongkol untuk melawan dia. Tetap muncul nama Yesua. Siapa bilang? Saudara bisa lihat itu di Mazmur 41 ayat 8. Dalam teks Ibrani yang modelnya kayak gitu. Ya. Ini kan bacanya dari sana ke sana ya. Dari kanan ke kiri ya. Yahat, alai, yit, lahasu, kal, somenai, alai, yah, sebu, ra'ah. Ini bisa muncul nama Yesua. Artinya apa? Baca sendiri di Mazmur 41 ayat 8. Semua orang yang membenci aku berbisik. Bersama menentang aku. Mereka bersekongkol melawan aku. Orang yang jahat kepadaku. Nah, yang dimaksud kuku itu siapa? Yesua. Ketahuan, ketemu di situ, saudara. Sampai di sini paham atau tidak? Paham ya. Pinter-pinter. Ya. Saya sangat senang jemaat Alefto itu hebat-hebat, pinter-pinter. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini ada kebijakan. Oh, sebelum ini saya lanjut dulu ya. Ini belum selesai. Ya. Yang dimaksud dengan pengajaran palsu. Ada pemahaman yang berkata begini. Seorang perempuan tidak boleh menjadi gembala sidang. Alasannya Paulus yang ngomong. Seorang perempuan tidak boleh mengajar. Sehingga dalam gereja itu perempuan tidak boleh mengajar. Tapi kalau di Facebook ngomong terus, saudara. Itu sama saja pelampiasan namanya ya. Di gerejanya enggak boleh, tapi ngomong terus di Facebook. Nah ini kan cilaka kalau begini, saudara. Ya. Bahkan ada yang mengatakan perempuan haid dilarang ibadah. Ya saya katakan coba. Apa ini tidak bertentangan dengan polanya Yesua? Pada zaman itu, seorang perempuan yang haid tidak boleh berdekatan dengan laki-laki. Sampai menjamah tubuh laki-laki, laki-laki itu akan najis. Tetapi saudara ingat, ada seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia menjamah ujung jubah Yesua, itu sit-sitnya dipegang. Yesua kok tidak mengatakan, kamu najis, pergi sama. Kan enggak begitu. Betul enggak Bapak Ibu? Bahkan perempuan itu dijadikan contoh. Kalian menyebutnya najis mungkin. Tapi faktanya perempuan ini bisa membawa kekuatan energi saya keluar. Dia jamah dengan iman. Jadi kalau ada pengajaran perempuan enggak boleh jadi gembala sidang, itu salah. Bertentangan dengan Yesua sebagai Torah Kayim. Torah sebelum zaman Moshe atau zaman Musa itu disebut dengan Torah Sebalpe. Kenapa? Karena enggak ditulis. Bapak Yahweh cuma langsung ngomong. Nah setelah ditulis zaman Moshe, maka disebut Torah Sebiktav. Atau Torah tertulis. Sekarang Torah lisan sudah. Torah tertulis sudah. Terus cara menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya ya ikutin Torah kehidupan. Yaitu Yesua HaMashiach. Itulah Torah Kayim. Makanya di KPI, di sinode ini.
perempuan boleh menggembalakan, boleh membaptis. Paham Bapak Ibu? Ya. Jangan sampai kita ya sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu kehidupannya ngawur, saudara. Coba pernah nggak? Ini sekarang ya kalau saudara lihat di YouTube, ini lagi viral. Seorang yang ngakunya mantan pendeta, namanya siapa? Agustan, yang ngentutin kitab suci. Ya, kan ada tuh yang namanya Agustan, ngakunya ustadz lagi. Coba dalam 1 bulan ini saya mati atau 1 bulan atau 3 bulan gitu loh. Tak kentutin ya Alkitab taruh di pantat. Kurang ajar kan saudara? Itu sudah dilaporkan di mana-mana, enggak diproses. Tapi orang-orang yang nyinggung sedikit saja, wow, langsung ditangkap. Ya tapi ya sudah, manusia boleh melegalkan, tapi Tuhan enggak akan terima. Saya lihat perkembangan dia, hari ini dia mati. Hari ini dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati dia saudara. Hari ini dia mati. Lalu saya ikutin terus, sebabnya apa? Ternyata dia kecewa dengan gereja. Sampai dia mengatakan anjing-anjing gereja. Ya kalau kecewa dengan gereja ya pindah saja ke tempat yang lain. Kalau kecewa lagi ya belajar sendiri. Betul gak Bapak Ibu? Lah kalau bicara kecewa, saya juga bisa kecewa dengan gereja. Waktu dulu saya menginjil kemana-mana, saya dapat 7 orang. Tokoh semua saudara. Saya bawa ke gereja, Pak pendetanya ngomong begini, wah nek nginjil kuwi gampang, memeliharanya yang susah. Waduh, aku jujur kecewa. Kowe ngomong tok dalam hati saya. Berani enggak kamu menginjil ke daerah yang mengerikan? Saya dulu waktu nginjil masih pakai sepeda motor besar. Saya sempat dilempar batu, tapi untung cuma ke depan muka saya, enggak kena. Berani enggak nginjil seperti itu? Jangan ngomong nginjilnya gampang, saya bisa kecewa. Saya masuk ke gereja pertama kali, enggak ada tuh yang ngajak ngomong saya. Betul, enggak ada yang ngajak ngomong saya. Mungkin dia bilang, iki sopo, iki Cina kadek ngendi kan, begitu. Tapi ada 1 orang yang ngajak ngomong dan menjadi sahabat baik saya. Itu papahnya Andre. Namanya saya nyebutnya Koh Yupeng. Itu baiknya luar biasa. Saya bahkan berhenti ngerokok juga karena papahnya Andre, saudara. Saya sempat suruh beli rokok di Samsu loh. Waktu itu saya bilang, oh Yupeng aku tukok ke rokok di Samsu ya. Iya, saya masih ingat harganya Rp425 tahun itu. Dia beliin. Dan waktu menyerahkan, dia ngomong sama saya, itu nusuk hati saya, sampai saya bertobat nggak lagi ngerokok. Dia ngulung ke rokok sambil ngomong gini, jane wong Kristen ya ora oleh ngerokok. Sebetulnya orang Kristen itu tidak boleh merokok. Itu kalimat itu terus ngomong di pikiran saya. Sehingga saya berhenti merokok. Gitu. Luar biasa saudara. Makanya saya kasih tahu, di tempat ini kalau ada jemaat baru dideketi. Amin. Diajak ke pastori, minum-minum di sana. Ya Bapak Ibu, jangan dicuekin. Saya ajari jemaat, saya bahkan
mengatakan apa? Saya lihat di banyak kehilat, ribut dalamnya isinya, saudara. Padahal jemaatnya masih sedikit. Alef tahu ini jemaatnya terbanyak dari semua KPI, tapi enggak pernah ribut di sini. Makanya saya bilang saya bangga dengan saudara. Saudara itu wonge pinter, ya, enggak senang ribut, saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita bikin orang kecewa, deketi, ajak ngomong, saudara. Bisa nggak saudara lakukan itu? Jadi jemaat yang kesini itu jadi terkesan gitu loh. Kok jemaat Alef tahu itu kok ramah-ramah ya. Tapi kalau saudara cuek, wah masuk gereja ini ngorak diurus, tinggal begitu saja, aduh kasihan amat ya. Enggak dianggap, saya pernah dibegitukan. Dan kalau dibilang kecewa, saya bisa kecewa. Tapi saya tidak melihat manusia. Tapi saya melihat kepada Bapa Yahweh. Amin. Yang selanjutnya, kenapa kita perlu berdoa? Karena sekarang muncul kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Dari siapa? Dari seorang pemimpin. Bukannya bikin rakyat sejahtera, tapi malah bikin rakyat susah dan menyengsarakan. Rakyat itu sudah terbiasa dengan janji-janji gombal mokio. Ya, dari calon pemimpin yang baru. Waktu kampanye aja janjinya muluk-muluk. Bahkan mohon maaf kalau saya katakan calon pemimpin mau jadi gedibalnya rakyat. Mau bersihin sepatu rakyat mau? Mau. Mau datang ke rumah janda-janda miskin? Mau. Mau terjun ke sawah? Mau. Tapi kalau sudah jadi, emang lu siapa? Ini yang terjadi, saudara. Dan saya kasih tahu, akan muncul undang-undang yang sifatnya global. Di California, sekarang sudah muncul kebijakan. Kalau segera diberlakukan dalam waktu singkat, kebijakan yang tidak bijaksana. Kebijakan apa? Ada yang tahu? Kitab suci atau Bible akan dihapus. Tidak boleh dibaca, tidak boleh beredar. Siapapun yang berani membaca kitab suci, Bible, maka orang itu akan dipenjarakan. Di California, Amerika. Dan pinternya mereka kalau nyari siapa orangnya kan nggak bisa, betul nggak saudara? Betul nggak? Misalkan saya cari siapa yang suka baca kitab suci kan nggak bisa. Caranya bagaimana supaya bisa? Caranya gampang, dia bikin sayembara. Siapa yang bisa melaporkan si A atau si B yang masih baca kitab suci akan dikasih hadiah. Orang semangat toh? Angkepi semua. Ini yang akan terjadi. Dan undang-undang itu sudah mulai disahkan. Segera beredar. Kenapa kok seperti itu? Karena satu-satunya buku yang menghambat adanya LGBT itu Bible, kitab suci. Kitab suci kan melarang adanya laki kawin sama laki. Di sini tidak boleh loh saudara. Jangan sampai nanti ada laporan sama saya. Oh misalkan si Yanto mau kawin sama Joko misalkan. Wah enak aja, nggak boleh begitu. Atau ada laporan lagi, Nancy mau kawin sama Yeni misalkan. Nggak boleh. Saya serius saudara. Kalau sampai ada seperti itu,
Saya katakan, saya tidak akan mau memberkati. Itu di Amerika, saudara. Makanya sekarang ini serba salah ya. Kalau laki sama laki rangkulan dianggapnya homo. Betul nggak? Perempuan sama perempuan gandengan dianggapnya lesbian. Orang laki-laki begitu pulang, ini rambutnya siapa kok panjang? Berarti kamu ada urusan sama perempuan. Giliran pulang baunya wangi, kamu sama perempuan yang gundul ya. Jadi aneh-aneh sekarang saudara. Jadi serba salah ini sekarang. Itu kebijakan-kebijakan akan muncul. Dan kalau sampai ada ribut masalah LGBT, saya nomor 1 penentangnya. Jadi jangan asal nuduh-nuduh, Lukas Sutrisno pemuja LGBT. Ngawur we. Lo ada yang nuduh saya begitu, saudara. Makanya saya tegaskan seperti ini, jangan sampai nanti, oh Pak Lukas itu pemuja LGBT katanya. Waduh. Ya udahlah, terserah saja mereka mau ngomong apa. Ya toh? Terus ini saya lanjut. Jemaat hobi bertengkar. Ini yang perlu kita dukung dalam doa. Lalu mutong kalau bertengkar, mutong enggak? Mutong enggak mau ibadah. Dan saya beritahu, jika dalam 1 minggu saudara tidak beribadah, dan hatimu tenang, tidak ada kegelisahan, berarti rohmu sudah tertidur pulas. Dan saudara ada dalam bahaya yang besar. Sampai di sini paham? Ya, Anda dalam bahaya besar. Saya ini kalau enggak ibadah dalam 1 minggu sekali atau sekali saja bolos gitu ya. Wah gelisah loh hati saya. Tapi kalau saudara yang enggak ibadah tenang-tenang saja, bahaya di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang ini banyak tokoh agama yang sudah mendukung LGBT dengan dasar kemanusiaan. Kalau saudara lihat yang di sebelah kanan, itu perkawinan itu ada di Bali, saudara. Entah siapa yang menggagas sampai ada perkawinan laki sama laki di Bali. Ngeri betul-betul sekarang ini. Lah ayam sama ayam saja enggak pernah hubungan laki sama laki, jago sama jago, betul enggak? Nah ketemu ya gelut kan gitu. Loh ini laki sama laki, saudara. Ini kan parah. Tapi itu didukung oleh Illuminati. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin mengeluarkan keturunan. Paham saudara? Tokoh agama pun sekarang sudah mendukung. Coba lihat tuh benderanya itu. Bendera pelangi itu. Itu kan LGBT saudara. Terus kemarin ada kejadian yang lagi viral nih. Anjing namanya siapa tuh? Saya lupa tuh namanya ya. 2 anjing dikawinkan pakai adat Jawa, saudara. Sudah begitu diberkati oleh seorang pendeta atau pastor, saya nggak lihat itu. Itu sama saja pencemaran gereja dan adat Jawa. Ini sempat viral, mau dilaporin ke polisi, mau dikasuskan, saudara. Aneh-aneh wae. Cari sensasi. Padahal yang namanya anjing ini, itu nek kawin ya di jalanan pun bisa. Iya toh? Kok bisa loh seperti ini? Nah itu sebabnya kenapa kita perlu banyak berdoa. Kita banyak berpuasa. Supaya Tuhan memberikan keteguhan di dalam iman kita. Sampai Yeshua HaMasyiah datang untuk yang kedua kali. Sukses besar untuk saudara.
Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami. Kami menyadari bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan kami tidak akan mau kecolongan. Saat Engkau datang kami tertinggal. Kami mau rapture, terangkat bersama-sama. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dalam rangka memperingati perayaan Tisha B'Av, akan diadakan donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir dalam KKR Fellowship Kehilat Pemulihan Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 6 sore. Bertempat di The Wujil Resort and Convention Ungaran. Acara ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftarkan diri melalui Ibu Sri di kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Sebelum kita akhiri kebaktian kita, saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Ini ada seorang subscriber yang ikut streaming dari Salo Kaiba. Entah dari mana ini, tidak memberitahu alamatnya ya. Selamat malam Papi, tolong doa untuk Juan. Pas saya ikut ibadah online malam ini, Juan muntah-muntah. Lalu kalau saya sudah ambil Juan ke UGD, lagi ambil darah. Kita doakan untuk Juan. Mari kita akan akhiri kebaktian kita. Kita berdoa terlebih dahulu untuk Juan. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, malam hari ini sebelum kami pulang ya Tuhan, saya berdoa untuk Juan yang saat ini muntah-muntah dan masuk IGD. Kami mohon Bapa Engkau jamah dia, Amen. Sembuhkan dia Tuhan, Amen. Sehingga dia bisa kembali ikut beribadah dalam online. Dari tempat ini bersama dengan umat-umat-Mu, kami menolak segala sakit penyakit yang ada pada diri Juan. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, aku perintahkan kamu pergi tinggalkan Juan. Kami percaya Bapa Yahweh berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada Juan, sehingga dia bisa kembali beribadah dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Dan sebentar anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesaya
Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata baer ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peribit neha ufri atmatka ufri fahem teka syekar ala peka wa estorot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk. Amin. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Beshem Yeshua Hamasya Ruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Inilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasyiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasyiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.